5 penemuan aneh di Antartika masih menjadi misteri hingga sekarang. Dilansir dari brilliantnet.com. Seperti apa beritanya? Mari kita bahas ulasannya di sini. Antartika merupakan benua yang terletak di kutub selatan. Lokasinya yang terpencil dari benua lainnya, serta iklimnya yang sangat ekstrim untuk dihuni manusia, membuat Antartika menjadi salah satu kawasan paling misterius di bumi. Berikut ini adalah 5 hal paling misterius yang pernah ditemukan di benua ini. Yang pertama, perahu di Pulau Bauvit. Bauvit merupakan pulau kecil di kutub selatan yang pertama kali ditemukan tahun 1739 oleh pelaut asal Prancis. Pulau ini memiliki iklim dingin yang sangat ekstrim dan jauh dari daratan sehingga tidak dihuni oleh manusia. Namun pada tahun 1964 terjadi peristiwa mengejutkan di mana sejumlah peneliti dari Afrika Selatan dan Inggris yang tiba dengan helikopter menemukan sebuah perahu kecil yang terapung di tengah-tengah danau. Hal ini tentu aneh, mengingat tidak ada orang yang tinggal di pulau ini. Misteri ini berlanjut pada tahun 1966 ketika sekelompok peneliti yang kembali ke pulau ini, namun tidak menemukan perahu di danau yang sama seperti 4 tahun yang lalu. Entah bagaimana perahu tersebut bisa sampai di wilayah ekstrim seperti itu, dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Yang kedua, antena Eltanin. Pada tanggal 29 Agustus 1964, kapal USNS Eltanin melakukan penelitian untuk mempelajari kondisi dasar laut perairan Kutub Selatan berkedalaman 3.904 meter. Dengan kamera yang terhubung dengan kabel yang sangat panjang, mereka menemukan sesuatu yang aneh di dasar laut. Dari foto yang berhasil diabadikan, mereka menemukan struktur berbentuk tiang dengan sejumlah ranting yang diperkirakan panjang keseluruhannya sekitar 60 cm. Karena bentuknya seperti antena, struktur itu kemudian disebut sebagai antena Eltanin. Berbagai spekulasi muncul setelah penemuan ini tersebar. Di antaranya ada yang mengatakan ulah alien, serta ini bagian dari proyek rahasia Uni Soviet. Pakar biologi laut menduga antena Eltanin adalah sejenis monster laut dari spesies Chlorhiza colsanens. Memang terdapat kemiripan bila dilihat dari bentuknya. Sayangnya spekulasi ini masih belum terbukti, sebab spons C. colsanens umumnya ditemukan menggerombol dalam jumlah yang besar di tempat yang sama. Sementara antena Eltanin hanya ditemukan sendiri di tengah hamparan sepi dasar laut Kutub Selatan. Yang ketiga, fosil tengkorak manusia. Iklim dingin yang begitu ekstrim serta tanah yang nyaris tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman membuat Kutub Selatan bukan sembarangan tempat yang bisa dihuni manusia. Bisa jadi tempat ini menjadi pintu lain dari dunia lain. Namun anehnya, ilmuwan Amerika menemukan fosil tengkorak di sana tahun 1985, tepatnya di Pulau Shetland Selatan. Setelah diteliti lebih lanjut, tengkorak itu diketahui milik seorang wanita yang meninggal di usia 20-an antara tahun 1819 sampai 1825. Tidak diketahui bagaimana ia meninggal dan bagaimana tengkoraknya bisa ditemukan di pulau ini. Namun menurut ilmuwan, sosok pemilik tengkorak mungkin aslinya adalah pemburu anjing laut yang berasal dari Chili Selatan. Yang keempat, blog.
Pada tahun 1997, badan pemerintah bernama NOAA tidak sengaja mendeteksi suara dari dasar laut yang dinamakan blok. Suara ini berfrekuensi rendah namun sangat kuat, sehingga memicu dugaan bila blok berasal dari makhluk laut yang ukurannya sangat jauh lebih besar dari paus. Apa yang membuat suara aneh ini bisa muncul dari dasar samudra Pasifik bumi? Sebagian ilmuwan menduga suara itu berasal dari monster laut yang belum pernah dijumpai oleh manusia. Namun tak sedikit pula yang yakin suara blok disebabkan dari gunung es yang retak. Yang kelima atau yang terakhir adalah air terjun darah. Air terjun darah pertama kali ditemukan pada tahun 1911 di Danau Bene Gesserit, Taylor. Pada awalnya tim ilmuwan menduga air terjun merah ini disebabkan oleh alga merah. Namun belakangan ini diketahui senyawa logamlah yang menciptakan air terjun darah itu. Salah satu keunikan Gesserit Taylor lainnya adalah adanya mikroba yang bisa hidup dalam kondisi tanpa cahaya dan miskin oksigen. Mikroba ini sudah terbiasa dengan lapisan es yang menghalangi cahaya matahari dan pertukaran oksigen, sehingga bisa hidup dengan senyawa logam di sekitarnya. Nah, itulah informasi yang bisa Sakti Andika berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe terus channelnya Sakti Andika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.